Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Baik. Alimun hakim. Alim dari kata ilmu. Akumulasi semua pengetahuan itu. Saya ulang, akumulasi semua pengetahuan yang didapatkan. Kalau dia mempelajari sesuatu dengan dalam, ya, teliti, baik, maka pemiliknya disebut dengan alimun. Bentuk superlatifnya disebut dengan alimun, seperti ini. Ya, Allah melekatkan nama alim dengan kata hakim untuk memberi kesan bahwa kalau Anda ingin tampil terhormat dan ingin semakin terangkat naik ke atas, tinggi, jadi agung, jadi naik karir, ya, jadi punya kewenangannya lebih tinggi, maka syarat pertama tambah pengetahuan. Tuh. Ya. Lengkapi dengan ilmu, knowledge. Ya. Karena itu tidak salah. Silahkan tambah studi banding, ya. Saya dengar kemarin ke Australia, Pak Dirjen, dia berbagai tempat dan sebagainya, semakin tinggi, semakin terakumulasi pengetahuan, semakin terangkat derajat. Ya. Beda kan dari SH ke MH, dan doktor di bidang hukum, naik lagi, pasti ketika akumulasi pengetahuan semakin banyak, nah, itu akan berdampak kepada naiknya wewenang dan ketinggian derajat. Jadi seorang hakim mendapatkan izzah, syarat pertamanya, hey, yang muda-muda yang berkumpul saat ini barangkali, yang punya belajar banyak pengalaman dari yang senior, tambahkan ini satu. Dua, maaf, ini agak spesifik. Ilmu saja tidak cukup menjadikan seorang hakim terangkat derajatnya dan menjadi yang terhormat bila tidak ada yang kedua. Hakimun hamid. Quran surah Fussilat ayat 54. Dua, hakimun hamid. Maaf ya, ini agak spesifik saya bulati karena ini yang sangat dibutuhkan saat ini. Hamid memiliki etika yang terpuji. Hamid itu punya dua akar. Semua dua ini asalnya dari kata alhamdu. Ya, kita orang Islam kalau baca Al-Fatihah, ayat keduanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu hamdun? Ya. Hamidah itu bukan hanya pujian, asalnya sifat dan sikap yang baik. Dari kebaikan itu secara etik dan moral melahirkan pujian. Kalau kita memuji dari dalam keluar, maka disebut dengan hamid namanya. Kita memuji Allah karena Allah maha baik, ya, memberikan kita kesempatan, waktu, nafas, memberikan rizki, ilmu, ya, segala bentuk kebaikan, bahkan tidak harus bayar. Maka kita memuji Allah, alhamdulillah. Saat kita memuji Allah, maka kita disebut hamid. Jelas ya? Bentuk superlatifnya disebut dengan Ahmad. Kalau memujinya banyak, misalnya sholatnya rajin, ya, dari sholat fardu tambah jadi tahajud, tambah sholat sunnah duha, tambah baca Quran dalam rangka memuji dan berterima kasih kepada Allah, maka dirubah namanya dari Hamid menjadi Ahmad. Ini satu nama yang diviralkan Nabi Isa, Yesus, Mesiah, ketika mengabarkan akan ada Nabi terakhir setelah saya. Disebutkan sifatnya Ahmad. Itu ada di Quran surah ke-61 ayat 6. Ya, jadi Nabi Isa itu punya kemiripan dengan Nabi Muhammad. Sama-sama punya nilai kasih yang tinggi. Makanya ajarannya beliau dikenal dengan ajaran kasih. Ya, sayang, jangankan dengan manusia, dengan hewan sayang. Nabi Muhammad begitu. Jangankan dengan hewan, dengan tumbuhan pun begitu. Bahkan kata Nabi, kalau Anda sedang ada dalam aksi militer pun, ya, yang kadang-kadang berpengaruh kepada sifat dan berpengaruh kepada keadaan diri secara emosional, jangan injak tanaman, kata Nabi. Jangan rusak pohon. Ya. Jadi karena ada satu sifat yang sama, sifat sosial yang baik, umatnya menduga, oh ini Nabi terakhir nih, seperti diramalkan dalam kitab dulu. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, bukan. Nabi terakhir itu bukan saya, tapi ada yang lebih hebat dari saya, khususnya dalam pemujian dan ibadahnya kepada Allah. Sehingga disebut dengan Ahmad, mim ba'di ismuhu Ahmad. Dan itu nanti dibuktikan di Al-Bukhari, nomor hadis 2010. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kedatangan, maaf sekali, beberapa sahabat ingin tahu cara sholat malamnya Nabi. Kata mereka, bagaimana sih sholat malamnya Nabi? Ingin diikuti? Kata Sayyidah Aisyah, gak usah coba-coba ya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Gak usah ditanya panjang dan berapa banyak rakaatnya, karena sulit diikuti.
Saya aja pernah menyaksikan baru rakaat pertama. Ini di mobil Oh iya, ya. Nyambung. Jadi baru rakaat pertama kata Sayyidah Aisyah, saya salam itu kakinya sudah bengkak. Ya, kakinya sudah bengkak. Sampai beliau bertanya, kenapa yang Nabi mesti begini? Kan Anda ini dijaga dari salah, dijamin surga. Kata Nabi, afala akunu abdan syakura? Apa nggak boleh aku mensyukuri itu semua? Penasaran sahabat-sahabat ini besoknya diikutin. Sholat di belakang Nabi. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan sahabat lainnya. Ternyata Pak Ibu, rakaat pertamanya 100 ayat surah Al-Baqarah. Dikira akan ruku. Diselesaikan Al-Baqarah sampai 286 ayat. Dikira akan ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru setelah selesai An-Nisa 5 juz 4 halaman barulah beliau ruku. Ternyata satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Besoknya sahabat ini nggak ikutan lagi. Nabi ya, dijamin surga, tapi masih banyak memuji Allah. Satu rakaatnya kaki bengkak. Nah, kita kan belum jelas surganya, satu rakaat mata bengkak ya. Ini Ahmad. Nah ini Ahmad. Nah kalau kita mendapat pujian dari luar karena sifat baik secara sosial, jujur, sabar, kerja keras, toleran, suka membantu, satu sifatnya disebut dengan Mahmud. Ada hakim yang jujur, disogok dia tolak, kan? Itu Mahmud namanya. Sifatnya, perempuannya Mahmudah. Ya, jadi gampang kalau dari laki-laki jadi perempuan tambah tak di ujungnya. Muslim laki-laki perempuan, mukmin laki-laki perempuan, soim laki-laki perempuan, ya kan? Ya kan? Jadi kenapa? Jadi ada Mahmud, ada Mahmudah, ya. Nah, akumulasi semua itu disebutnya Muhammad. Muhammad 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah 3 ayat 144. Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 ayat 2, Quran surah 48 ayat 29. Jadi disebut dengan Muhammad ini akumulasi yang kedua, sifat baiknya secara sosial tinggi. Maaf, penolong, ya, jujur, kerja keras, attitude-nya bagus, dan yang paling luar biasa, maaf sekali, bukan hanya pada orang Islam, dan non-Muslim itu baik sekali. Dan itu bukan hanya pada pribadi, sampai menghimbau semua sahabatnya. Pernah Bapak Ibu dengar ini? Jika ada Anda yang masak makanan dan baunya sampai ke tetangga, maka bagilah makanan itu sekalipun hanya kuahnya, kan? Ya, tapi tolong jangan baca terjemahan ya. Belajar ilmu hadisnya, jangan sampai ibu masak opor ayam, kuahnya dibagi tetangga, Anda makan opornya gitu ya. Bukan. Ya, ini prediksi Nabi yang sangat bagus. Anda kalaupun masak kuah, ya bagi untuk dijelaskan bahwa yang dimasak kuah. Tapi sekarang hadis itu ditangkap oleh orang kini, ternyata banyak bumbu masak. Ya sekarang kan ada bumbu opor ya, bumbu rendang. Ibu masaknya opor tempe, tapi kan bumbunya opor ayam gitu kan, supaya tetangga nggak salah paham, bagi ya untuk menjelaskan bahwa yang dimasak opor tempe bukan ayam. Pertanyaan pokoknya adalah, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Tidak. Ya semua. Jadi zaman Nabi itu yang non-Muslim pun kebagian. Apa inspirasi terbesarnya dari situ? Sifat itu yang kita bawa, kita terapkan dalam kehidupan. Anda punya teman di gedung ini atau di kantor yang berbeda, tidak hanya Muslim. Ada yang non-Muslim, laki-laki, perempuan. Anda ada rezeki tambahan, aja makan sama-sama. Ya, Anda ada kelebihan sesuatu, bagikan sebagai hadiah. Sakit, tengok. Ketika dikatakan kenapa Anda baik sekali, bukan baik itu, tapi Nabi mengajarkan saya. Lihat, jangan sampai terjadi ibu masak makanan atau Anda dapat promosi traktir teman yang non Muslim nggak diajak. Ya, kok saya nggak diajak? Sayang sih kamu kafir, nggak boleh tuh, nggak boleh. Ya, itulah inspirasi yang hebat. Nah, akumulasi semua itu yang disebut dengan Hakimun Hamid. Jadi kalau mau terangkat sebagai hakim yang terhormat, punya kedudukan yang tinggi, sekaligus mendapatkan penghormatan yang luas, maka satu, dekati Tuhan. Karena Anda wakil Tuhan. Bagi yang Muslim, tingkatkan sholatnya. Semakin tinggi jabatan, bukan semakin jauh, semakin mendekat kepada Allah. Ya, sehingga dengan itu Allah berikan hikmah yang lebih. Bangun di malam hari. Betapa banyak persoalan besar itu kadang menjadi kecil dan tuntas saat dicurhatkan dalam hamparan sajadah.
Itulah rumusnya Nabi Yakub ketika mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kan kadang-kadang ada beberapa kasus yang kita nggak bisa deteksi secara langsung. Bangun, sujud, minta, Allah berikan kadang lewat petunjuk dalam mimpi, ada bukti-bukti tambahan, ada novum yang bisa dikaji. Ketika Allah berkehendak, apa yang mustahil untuk mencegahnya? Itu satu. Tapi saat yang bersamaan, bangun etika, moral, dan attitude yang baik dengan sesama. Jaga kehormatan itu dengan memuliakan kepribadian dan memuliakan profesi yang terhormat itu dengan sikap etik yang mulia. Artinya apa? Bangun kemuliaan pergaulan sosial yang baik, tapi juga tolak hal-hal yang bisa menegasikan atau boleh jadi mereduksi sifat-sifat kemuliaan itu. Ya, jauhi sogokan-sogokan, jauhi perkara-perkara yang merendahkan martabat, jauhi berbagai tindakan yang bisa merusak profesi. Kenapa? Karena kata hakim dibanggakan di Quran dengan kata hamid. Hakimun hamid. Jelas di sini? Ya, jadi terjaga kehormatan itu ketika ilmunya bertambah, moralnya pun meningkat. Etiknya itu terjaga di poinnya. Jadi begitu ini berkurang, yang rendah itu cuma jabatan, Pak. Tapi kalau ini yang berkurang, yang rendah itu bisa kehormatan. Jelas di sini?